Pelajaran kita tentang menyelesaikan masalah optimasi. Soal nomor 1, luas lahan parkir 1760 meter kuadrat. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter kuadrat dan mobil besar 20 meter kuadrat. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 dan mobil besar Rp2.000. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah perhatikan di soalnya, benda atau barang apa saja yang ada. Berarti di sini ada mobil kecil sama mobil besar. Jadi kita misalkan mobil kecil sama dengan X, mobil besar sama dengan Y. Kemudian perhatikan angkanya. Di sini luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter kuadrat, berarti itu menjadi 4X. Kemudian ditambah mobil 20 meter kuadrat, berarti 20Y. Kemudian luas parkirnya itu menjadi lebih kecil sama dengan 1760. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 4X dibagi 4, X tambah 20Y dibagi 4, 5Y lebih kecil sama dengan 1760 dibagi 4, 440. Selanjutnya perhatikan lagi, lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 200 kendaraan. Berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 200. Selanjutnya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada biaya parkir mobil kecil Rp1.000 dan mobil besar Rp2.000. Biaya parkir ini merupakan fungsi objektifnya, yaitu X, Y sama dengan mobil kecil 1000 berarti 1000X ditambah mobil besar 2000 berarti 2000Y. Selanjutnya kita cari titiknya, X, Y, kemudian X, Y. Pertama kita ambil dari pertidaksamaan ini, kita ubah menjadi persamaan. X tambah 5Y sama dengan 440. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Berarti 0 tambah 5Y, 5Y sama dengan 440. Y sama dengan 440 dibagi 5, 88. Berarti ini 88. Ini 0,88. Kemudian jika Y-nya 0, berapakah X-nya? X tambah 5Y sama dengan 440. X tambah 0, X ya, sama dengan 440. Berarti di sini 440 ini menjadi 440,0. Kemudian titik yang berikutnya X, Y, kemudian X, Y, yaitu pertidaksamaan yang ini. X tambah Y kita ubah menjadi sama dengan ya, sama dengan 200. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Berarti 0 tambah Y sama dengan 200. Oke, ini 200 ya, berarti 0,200. Kemudian jika Y-nya 0, berapakah X-nya? Berarti X tambah Y sama dengan 200. X tambah 0 berarti X ya, sama dengan 200. Berarti di sini 200. Ini menjadi 200,0. Setelah dapat titiknya, kemudian kita gambar dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X,
ini sumbu Y, kemudian di sini angka 0. Kita masukkan titik yang pertama tadi, yaitu titiknya 0,88. Kita misalkan dia berada di sini, 0,88. Kemudian titik berikutnya itu adalah 440. Kita misalkan di sini 440,0. Kemudian kita tarik garisnya. Karena pertidaksamaannya tadi lebih kecil sama dengan, maka garisnya lurus ya. Lurus. Oke, ini garis dari X tambah 5Y sama dengan 440. Kemudian yang berikutnya adalah titik 0,200. Berarti di sini 0,200. Kemudian satu lagi 200,0, berarti di sini 200,0. Sama, tadi pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, berarti juga lurus. Oke. Ini garis dari X tambah Y sama dengan 200. Setelah kita gambar, sekarang kita tentukan arsirannya. Kita ambil uji titik 0,0, kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama tadi X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 440. Kita ganti X-nya dengan 0, kemudian Y-nya juga dengan 0. Berarti 0 ditambah 5 kali 0 lebih kecil sama dengan 440. 0 lebih kecil sama dengan 440. 0 lebih kecil sama dengan 440. Apakah pernyataannya benar atau salah? Berarti ini benar ya. Di sini Ibu membuat catatan bahwa yang kita arsir yaitu yang salah. Kenapa? Karena ada 2 atau 3 atau lebih pertidaksamaan. Biar lebih gampang melihat daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita arsir yang salah. Tadi 0,0 itu benar. Berarti yang salah, ini tadi garisnya ya. Berarti yang salah yang bukan 0,0, berarti ini ke atas ya. Nah. Kemudian kita buat lagi arsiran garis ini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 200. Kita ganti X-nya dengan 0, kemudian Y-nya dengan 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 200. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ini benar. Karena kita mengarsir yang salah. Berarti ini sekarang ke arah yang bukan 0,0 ya, ke sini ya. Selanjutnya, tadi juga masih ada X lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 0 itu ke sebelah kanan, ke sini. Karena kita arsir yang salah, berarti posisinya ke sebelah kiri. Selanjutnya, tadi masih ada Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu ke atas. Tetapi karena kita arsir yang salah, berarti itu bagian bawah.
Oke. Sekarang daerah yang bersih itulah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan di sini yang mana yang bersih. Berarti yang ini ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian perhatikan di sini ada titik pojoknya, yaitu yang ini, kemudian yang ini dan yang ini. Ini kita sudah tahu 0,88, ini kita sudah tahu 0,0, ini kita sudah tahu 200,0. Sekarang yang ini, yaitu perpotongan antara garis X tambah 5Y sama dengan 400 dan X tambah Y sama dengan 200. Berarti kita cari ya titiknya. Kita eliminasi. X tambah 5Y sama dengan 440, X tambah Y sama dengan 200. Di sini X-nya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan. Ini habis, 5Y kurang Y, 4Y sama dengan 440 dikurang 200, 240. Y sama dengan 240 dibagi 4, 60. Kemudian hasil daripada Y kita substitusi. Y sama dengan 60, substitusi ke, boleh ke sini, boleh ke sini. Ibu pilih yang X tambah Y sama dengan 200. Kita masukkan ya. X ditambah Y tadi 60 sama dengan 200. X sama dengan 200 dikurang 60, 140. Jadi sudah dapat X-nya, dapat Y-nya, berarti inilah titik potong kita tadi. Oke. Yaitu 140,60. Kemudian setelah dapat titiknya, kita masukkan semuanya ke dalam fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan 1000x ditambah 2000y. Yang pertama titiknya tadi yang ini 0,88. Kemudian yang ini 0,0. Kemudian yang ini 200,0. Kemudian yang ini yaitu titik potong yang kita cari 140,60. Kita ganti setiap X dengan hasil yang di sini dan juga Y. Berarti 1000 dikali X-nya 0, berarti kali 0 ditambah 2000 kali Y, berarti Y-nya 88. Ini sama dengan, kita totalkan, totalnya 176.000. Kemudian ini udah jelas 0 ya. Kemudian selanjutnya kita ganti X-nya dengan 200, Y-nya dengan 0. Berarti 1000 dikali 200 ditambah 2000 kali 0. Kita totalkan, ini menjadi 200.000. Kemudian ini kita ganti X-nya dengan 140, Y-nya dengan 60. Berarti 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60 sama dengan, totalnya menjadi 260.000. Sekarang yang diminta di soal adalah pendapatan maksimum. Maka kita lihat angka yang paling besar, berarti yang ini ya. Oke, jadi pendapatan maksimum, sama dengan Rp260.000. Inilah hasilnya. Soal yang kedua, langsung kita kerjakan ya.
Perhatikan di soal, barang atau benda apa yang menjadi topik pembicaraan? Yaitu padi dan jagung. Berarti kita misalkan padi sama dengan X, kemudian jagung sama dengan Y. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya, dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Berarti 3X ditambah 4Y. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Tidak kurang dari 30 ton. Berarti bisa lebih, ya kan? Berarti ini lebih besar sama dengan 30. Selanjutnya kita tulis X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 rupiah dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000 rupiah, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah, di sini biaya kita buat menjadi fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan padi 500.000, berarti 500.000 X ditambah jagung 600.000 Y. Selanjutnya kita cari titiknya, X, Y, kemudian X, Y. Pertama kita masukkan pertidaksamaan ini dan kita ubah menjadi persamaan. 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Langsung ya. Ini 0 ditambah 4Y menjadi 4Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 4. Atau kita perkecil sama-sama dibagi 2 menjadi 15/2. Berarti ini 15/2. Ini menjadi 0,15/2. Selanjutnya, jika Y-nya 0, berapakah X-nya? Berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 30. 3X sama dengan 30, X sama dengan 10, berarti di sini 10. Ini menjadi 10,0. Kemudian yang berikutnya titik yang ini, X, Y, kemudian X, Y, yaitu garisnya X tambah Y sama dengan 8. Jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Ini bisa langsung ya. Jika X-nya 0, Y-nya itu 8 menjadi 0,8. Jika Y-nya 0, X-nya itu menjadi 8, berarti 8,0. Sekarang kita gambar dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y, kemudian ini angka 0. Kita masukkan titiknya. Titik yang pertama tadi 0,15/2, berarti 0,7,5. Kira-kira di sini ya, 0,15/2.
Kemudian titik berikutnya 10,0. Berarti di sini 10,0. Kita tarik garisnya. Karena pertidaksamaannya tadi lebih besar sama dengan, maka garisnya lurus. Ini garis dari 3x ditambah 4y sama dengan 30. Selanjutnya, titik yang berikutnya adalah 0,8. Berarti yang ini 0,8 sama 8,0 yang ini. Karena pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka garisnya juga lurus. Kita tarik lurus. Ini garis dari X tambah Y sama dengan 8. Sekarang kita arsir. Kita ambil uji titik 0,0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Kita kerjakan yang ini dulu ya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Kita ganti X-nya dengan 0, kemudian Y-nya dengan 0. 0 lebih kecil sama dengan 8. Di sini juga kita buat catatan bahwa yang diarsir adalah yang salah. Nol lebih kecil sama dengan 8, apakah benar atau salah? Berarti ini benar ya. Karena 0 ini benar, di sini kita mengarsir yang salah, maka kita arsir menjauhi 0,0. Berarti ke sini. Selanjutnya, pertidaksamaan 3x ditambah 4y lebih besar sama dengan 30. Kita ganti x-nya dengan 0, kemudian y-nya dengan 0. Berarti 0 lebih besar sama dengan 30. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Berarti ini salah ya. Di sini juga kita mengarsir yang salah, berarti ke arah 0,0 ke sini. Kemudian selanjutnya masih ada x lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 0 itu ke kanan. Karena kita arsir yang salah, berarti itu ke sebelah kiri. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu ke atas. Karena kita arsir yang salah, maka kita arsir ke bagian bawah. Oke. Maka daerah yang bersih adalah yang ini, yang sama sekali tidak diarsir, yang ini. Ya. Yang ini kita perpanjang ya. Oke, biar lebih nampak. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ibu tarik garis ke sini. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Titiknya adalah di sini 0,8, kemudian 0,15/2, kemudian yang ini. Ini perlu juga kita cari dengan eliminasi. Kita masukkan angkanya, yaitu yang ini sama yang ini. X tambah Y sama dengan 8, kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 30. Kita samakan koefisiennya, bisa si X, bisa juga si Y. Sekarang yang si X dulu ya. Berarti biar sama, ini dikali 3, ini dikali 1. Sehingga diperoleh X dikali 3, 3X, ditambah Y dikali 3, 3Y,
sama dengan 8 kali 3, 24. Kemudian ini 3x dikali 1, 3x, 4y dikali 1, 4y, kemudian 30 dikali 1, 30. Biar x ini habis, berarti kita kurangkan. Ini habis ya. 3y dikurang 4y berarti min y. Sama dengan 24 dikurang 30 berarti min 6. Y sama dengan 6. Setelah dapat y, kita substitusi, boleh ke sini, boleh ke sini. Y sama dengan 6, substitusi ke x tambah y sama dengan 8. X tambah 6 sama dengan 8, X sama dengan 8 kurang 6, 2. Sudah dapat X-nya, kemudian sudah dapat Y. Selanjutnya kita masukkan fungsi objektifnya. Fungsi objektif yang tadi yaitu fx, y sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Titiknya kita peroleh 0,8, kemudian 0,15 per 2, kemudian 2,6. Sekarang kita masukkan semua titiknya, kita ganti X dengan angka 0, kemudian Y dengan angka 8. Berarti 500.000 kali 0, 0 ya. 600.000 dikali 8 berarti 4.800.000. Kemudian kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 15 per 2. Berarti 0 ditambah 600.000 dikali 15 per 2 menjadi 4.500.000. Kemudian kita ganti X-nya dengan angka 2, Y-nya dengan angka 6. 500.000 dikali 2 berarti 1 juta ditambah 600.000 dikali 6 berarti 3.600.000. Kita jumlahkan, ini hasilnya menjadi 4.600.000. Karena yang diminta di soal adalah biaya minimum, maka kita pilihlah angka yang paling kecil, yaitu yang ini. Nah, jadi biaya minimumnya sama dengan 4.500.000 rupiah. Inilah hasilnya.